Pada episode kali ini yaitu Bapak Misri Effendi, SHMH. Saya akan lari kencang, melihat langsung, tahu langsung seperti apa. Semoga dengan ada pemekaran ini nanti akan mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Halo Sobat JP Pods, kembali lagi bersama saya Nurul Ulfaini. Seperti biasa ya, kami hadir untuk beragam informasi tentunya bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Yang pasti memang dong, ini kan juga podcastnya DPRD Provinsi Jawa Timur. Banyak sekali informasi yang harus didengar, diberitahukan kepada masyarakat, dan semoga lewat program podcast DPRD Provinsi Jawa Timur bersama JP Pod ini bisa didengar dan menjadi edukasi kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, khususnya di dapil narasumber pada episode kali ini yaitu Bapak Misri Effendi, SHMH, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang ada di Dapil 9 yang melingkupi Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Ngawi, dan Magetan. Mungkin di dapilnya Pak Misri ini sudah banyak yang kenal. Atau ada yang belum kenal, bisa kenalan langsung. Sayang kita tidak menghadirkan interaktif telepon. Tapi jangan khawatir, ada informasi sosial media nih yang mereka aktif di sosmed, bisa nanti dicari alamat IG-nya dan juga TikTok-nya yang kita terapkan. Nah, langsung saja kita sapa. Salam semangat, pagi, siang, malam selalu semangat Pak Misri dengan Pagi, siang, malam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam Mbak Fen. Selamat malam, ya tadi ya Pak ya, selamat malam, pagi selalu bertemu dengan saya di Indrapura ya Pak ya. Siap. Dan selalu tersenyum dengan ciri khasnya Pak Misri, selalu tetap fine seperti nama saya ya Pak. Sama dengan namanya. Pak, ini seperti topik sebelumnya kita membahas soal infrastruktur yang memang ini adalah menjadi fokus komisinya Pak Misri. Nah, di tema kali ini adalah terkait dengan percepatan pembangunan. Memang tidak jauh-jauh dengan episode-episode sebelumnya, karena memang sepertinya Pak Misri ini bagaimana memperjuangkan dalam mempercepat agar masyarakat ini bisa segera mendapatkan manfaatnya dari pembangunan proyek infrastruktur dengan tema percepatan pembangunan infrastruktur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berarti sudah mantau dong Pak di lapangan langsung. Gimana nih Pak? Apa temuan-temuan yang sehingga Pak Misri ini bersemangat sekali dalam memperjuangkan agar proyek ini segera ayo gitu? Iya. Jadi alhamdulillah ya, setelah kami terpilih dan mendapatkan amanah mandat dari Dapil 9, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Ngawi, Magetan, kami telah bersafari, telah menyapa di beberapa kecamatan, beberapa desa yang ada di Pacitan, yang ada di Trenggalek, yang ada di Ponorogo, yang memang sedikit belum banyak kita sentuh adalah di Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan. Berarti agenda selanjutnya akan disentuh. Iya, memang. Jadi agenda berikutnya saya akan sudah berkoordinasi dengan kawan-kawan yang ada di Ngawi dan ada di Magetan. Saya akan lari kencang untuk bagaimana melihat langsung, tahu langsung seperti apa ya kondisi real yang ada di konstituen kami, yang ada di masyarakat kami. Karena bagi kami, bagaimana kami akan bisa mengalokasikan anggaran tepat sasaran kalau kami sebagai wakil rakyat tidak melihat langsung, tidak mendengar langsung, tidak bicara langsung dengan masyarakat. Ya, sehingga kalau kami nanti yang kami lakukan selama ini menyapa dan menyapa, paling tidak di saat kami bahas APBD, maka perencanaan pada program-program kegiatan itu akan menjawab persoalan yang ada di tingkat masyarakat, yang ada di tingkat kabupaten kota, yang ada di tingkat masing-masing desa. Setelah kami tahu persis
ini butuh jembatan, ini butuh jalan, ini butuh jaringan. Termasuk kemarin banyak di dapil kami, di Pacitan, di Trenggalek, di Ponorogo, yang belum menikmati jaringan listrik. Bayangin, ini sudah 2025, jaringan listrik belum. Era AI sudah, Pak. Iya. Apa yang terjadi? Ya, coba bayangin, ada di Desa Wagir Kidul, ada di Desa Pomahan, ada di Desa Sendang, Kabupaten Ponorogo, kemudian ada di Panggul, ada di Pule, ada di Ketro, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, dengan kami turun ke bawah, menyerap aspirasi, ada banyak aspirasi, kami komunikasikan, kami koordinasikan. Kami langsung berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dengan PLN pusat, Bang Andi Arif, dan apa yang hasil koordinasi kami sudah banyak, ya, video, WA, telepon, yang akhirnya sekarang dalam proses pengiriman tiang-tiang listrik di titik-titik yang kami usulkan. Itulah, ya. Ini pengajuannya di pusat. Iya, langsung pusat. Langsung PLN pusat. Tapi kami tidak meninggalkan koordinasi dengan PLN Madiun, dengan PLN Ponorogo, dengan PLN Pacitan. Tapi kami langsung, Pak Kepala Desa, surat ditujukan kepada PLN pusat. Dan oleh pusat langsung dieksekusi. Berarti ini apakah juga bisa dieksekusikan untuk proyek infrastruktur? Oh, bisa. Bisa. Jadi di Kabupaten Ponorogo itu sudah kami lakukan. Tapi kami harus menggandeng dengan DPR RI. Yang kebetulan kami punya 2 anggota DPR RI. Ada putra Pak Presiden, Mas Edi Baskoro Yudhoyono. Okay. Ada juga Pak Sartono, juga keluarga daripada Pak Presiden SBY. Yang membantu kami Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Ngawi, Magetan, yang luar biasa. Baik itu jalan, jembatan, sampai kebutuhan-kebutuhan sosial masyarakat. Kursi, terop, rice cooker, diesel, dan lain sebagainya. Ini, ya, hasil daripada kami turun. Pak Sartono turun, Mas Ibas turun, akhirnya bisa membantu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan turunnya setiap 5 tahun sekali. Ya, baru mendekati pemilu turun, repot ini. Berarti nggak salah dong Pak, kalau misalkan emak-emak nang kampung ini gremeng. Wah, butuh itu ngenteni 5 tahun moro. Nggak salah ya Pak? Ini harus kita cerdaskan. Jadi masyarakat harus kita cerdaskan. Jangan mau diracun dengan 50.000, dengan 100.000. Tekoi 5 tahun sekali. Setelah itu di WA nggak dibuka, di telepon nggak diangkat, dimohon untuk bisa hadir, nggak mau hadir, mau dikunjungi rumah, katanya keluar kota. Baru mereka menyapa lagi, di mendekati pemilu, di mendekati 5 tahun. Bagaimana? Apa pemimpinnya kayak begini? Ya, tidak menyelesaikan masalah ini. Jangan salahkan masyarakatnya kalau tiba-tiba berpindah ke lain hati betul. Ya Pak ya. Jadi masyarakat juga jangan mau dipakai alat 5 tahun hanya 50-100.000. Itu bagi kami bukan menghormati. Diiming-iming beras 10 kilo ya Pak ya. Itu bagi kami adalah melecehkan. Melecehkan masyarakat itu. Bukan menghormati. Bayangin coba, kita bisa bantu jaringan listrik. Dihitung oleh PLN, Sumenok Ngebel, Kabupaten Ponorogo, 1,2 miliar. 5 tahun hanya 50.000, 100. Satu program jaringan listrik di Sumenok Ngebel dihitung oleh PLN Madiun 1.200.000. Satu program. Jadi masyarakatnya pun jangan gampang tergoda ya Pak ya, tergoda. Alangkah baiknya itu bisa bermanfaat seharusnya. Di masyarakat ini kalau kepingin lingkungannya baik maju, desanya baik maju, jangan sampai salah mereka bersandar. Ya. Jangan salah, 5 menit ini menentukan. 5 menit di bilik suara ini sangat menentukan 5 tahun ke depan. Kalau 5 menit ini gara-gara 50-100, maka 5 tahun ke depan mereka akan bersandar kepada siapa?
Tapi kalau 5 menit ini benar, maka benar ini akan bisa digunakan, dimanfaatkan untuk bagaimana menjadi jembatan, menjadi aspirasi selama 5 tahun. Ini yang terus kami sampaikan kepada masyarakat, biar masyarakat kami tidak dipakai alat oleh kawan-kawan yang hanya hadir di setiap 5 tahun sekali. Oke, kita kembali ke topik ini Pak. Tadi kan sudah mencontohkan salah satu case mungkin ya, PLN. Betul. Yang bisa secara langsung berkoordinasi dengan pusat tapi tetap tidak menyalahi nyun sewu ke pemerintah kabupaten kota. Betul. Ya Pak ya, sebagai bentuk sinergi kita hubungan baik dong. Nah Pak, ini kalau membahas kayak kemarin tema-tema sebelumnya kan soal infrastruktur, Pak Misri juga sempat mengusulkan bisa kok kalau misalkan kita kekurangan anggaran, bisa kok kita mengusulkan. Nah, adakah Pak progres itu Pak? Banyak, ya banyak. Jadi kemarin sebelum kami mewakili di Indrapura, ada salah satu sekolah namanya SMA Negeri Soko. Mereka sudah mengajukan kepada Pemprov, pemerintah provinsi, Dinas Pendidikan untuk beralih fungsi dari SMA menjadi SMK. 3 tahun, bayangin itu, nggak jelas. Disetujui nggak jelas, ditolak nggak jelas. Sementara mereka sudah tidak menerima siswa baru lagi. Sambat kepada DPRD, datang kepada kami. Apa yang kami lakukan? Kami ajak kepala sekolah, cabang yang ada di Ponorogo, guru, ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Berikutnya, langsung saya kawal ke Kementerian Pendidikan yang ada di Jakarta. Nggak sampai 23 hari. Betul ini, nggak sampai 23 hari. Keputusan itu sudah turun. 3 tahun ditunggu-tunggu. Menjadi sekolah menengah kejuruan Kecamatan Soko, Kabupaten Ponorogo. Yang akhirnya beroperasional lagi. Sekarang sudah beroperasi lagi dan kemarin guru-gurunya datang ke saya. Ya, untuk bagaimana saya bisa datang yang kemarin kita bantu, memberikan support, motivasi kepada ibu bapak guru, kepada siswa. Dan insya Allah dalam minggu-minggu ini saya akan datang ke sekolah itu. Lagi-lagi nih kuncinya seperti di episode sebelumnya adalah lebih baik kita berani dulu, ya kan? Berani dulu mengusulkan. Jadi begini ya, kami ini sudah bersafari dari kementerian satu ke kementerian lain. Jadi kami sebelum di Indrapura, kami selalu ya bagaimana dari kementerian ke kementerian, mulai Menteri Pendidikan, Menteri Pertanian, Menteri PUPR, Menteri Perdagangan, dan lain sebagainya, sudah kami kunjungi semua. Di sana Mbak, banyak daerah-daerah yang ngantri. Tidak hanya Ponorogo, banyak daerah luar Jawa yang sudah ngantri untuk bagaimana mendapatkan itu. Dan apa yang terjadi? Dari kami datang, banyak program, contoh Alsintan. Ya, hand traktor dibantu. Ya. Kemudian alat-alat untuk pertanian, ternak sapi dibantu. Ya. Sapi yang kemarin kena PMK, penyakit mulut dan kuku, mendapatkan kompensasi. Peternak-peternak yang sapinya meninggal oleh pemerintah dikompensasi 10 juta per ekor. Oh iya, iya. Kami datang itu. Iya. Saya pernah meliput secara langsung itu. Iya kan? Langsung kan nih Pak ya. Kemudian ada juga terkait dengan yang diperlukan oleh Ponorogo. Bagaimana sapi-sapi itu. Akhirnya kami datang ke Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Dibantu juga. Jadi yang utama adalah bagaimana kita berkoordinasi, kita berkomunikasi, karena anggaran itu ada, program itu ada, tinggal bagaimana kemauan kita. Oke, berarti ya podon tentenan lah bahasanya ya Pak ya. Pusat nunggu ada pengajuan, sementara daerah takut juga mau mengajukan mungkin Pak. Sebetulnya pengajuan-pengajuan itu sudah ada. Hanya saja pengajuan-pengajuan yang sudah ada ini sebagian ya apakah menjadi
skala prioritas atau belum. Karena ada titik-titik daerah yang memang menjadi zona peternakan, zona pertanian, zona dan lain sebagainya. Kalau memang daerah itu menjadi zona, ya, masuk wilayah untuk peternakan, dipastikan akan mendapat program itu. Termasuk Ponorogo. Termasuk kalau skala prioritas tadi, infrastruktur harusnya masuk dong. Iya, jadi memang Ponorogo ini kan luas ya. Di sebelah selatan ada Pacitan, sebelah barat ada Wonogiri, sebelah utara ada Magetan dan Madiun, sebelah timur ada Trenggalek. Luas sekali. 307 desa dalam satu kecamatan. Jadi kalau ingin menuntaskan Kabupaten Ponorogo infrastruktur, kita siapin sekitar 50 T baru selesai. 50 triliun usulan musrenbang, usulan reses kawan-kawan akan menjawab persoalan infrastruktur yang ada di Ponorogo. Sementara setiap tahun hanya kita siapkan anggaran 200-300 miliar saja. Sehingga di sini dibangun, tahun berikutnya sudah, ya, bangun sudah, rusak lagi. Inilah kendala yang ada di kabupaten yang memang, ya, fiskalnya sangat-sangat minimalis. Lagi-lagi itu. Berarti apa Pak solusinya Pak gitu Pak kalau misalkan terkendala anggaran. Nah, sementara pemerintah kabupaten kotanya sendiri takut juga. Solusinya satu, harus ada gebrakan. Tidak Dari berada pada zona aman. Dari pemimpin Apa kabupaten gebrakannya? Meningkatkan pendapatan asli daerah. Jangan sampai bocor. Oke, berarti tugasnya pemerintah Iya dong. kabupaten kota. Iya. Jadi kayak di Ponorogo ini, Pak Bupati kami, Pak Sugiri Sancoko, bikin gebrakan. Gebrakannya PAD diterajat di angka 1 ya, triliun. Sekarang baru di angka 300 sampai 400 M. Menuju ke 1 triliun. Ternyata bisa. Setiap tahun progresnya luar biasa baik. Ya. Jadi lagi-lagi ayo kita keluar kalau kepingin maju, kepingin dunia akhirat dari zona aman. Keluar dari zona aman. Betul. Ayo, kita harus punya gebrakan-gebrakan. Betul. Mengikuti sampai kapan ya Pak ya? Diam di tempat lah bahasanya ya Pak. Pasrah ngono bahasanya Pak. Kalau di era digitalisasi ini, kalau pasrah ya sudah kiamat. Ketinggalan. Wassalam. Ketinggalan Wassalam. ya Pak ya. Iya. Pak, tapi kalau jenengan lihat apa banyakkah Pak yang proyek-proyek di dapilnya di jenengan mungkin yang masih terkesan lambat dalam Iya Mbak, jadi banyak jalan-jalan kabupaten yang belum kita bangun. Apakah di Ponorogo, apakah di Pacitan, apakah di Trenggalek. Jalan PU. Jalan yang memang menjadi kewenangan kabupaten. Lagi-lagi duit nggak ada. Ya. Kemudian jalan-jalan antar kecamatan. Jalan-jalan antar desa. Jalan-jalan lingkungan. Untuk lingkungan, kewenangan desa. Tapi jalan poros-poros kewenangan kabupaten, termasuk jalan kabupaten. Banyak. Kalau nanti kita safari dari kecamatan ke kecamatan, dari desa ke desa, luar biasa. Loh Pak, kalau desa gini ya Pak ya, dari desa gitu anggarannya ikut tetap APBD yang dikucurkan? Jadi atau? kalau itu infrastruktur yang menjadi kewenangan desa, lingkungan, itu adalah APBD desa. Makanya tadi kami sampaikan, APBD desa ini seharusnya proporsional. Antara desa yang punya penduduk 20.000, 10.000 tidak harus hampir sama dengan penduduk yang 1.000 atau 2.000. Luas wilayah dengan sekian kilo tidak harus sama dengan yang itu. Kalau ingin menyelesaikan persoalan itu. Atau paling tidak dipecah. Atau yang disebut dengan pemekaran desa. Itu solusi. Kami memekarkan. Kami di Kecamatan Ngerayun dan Kecamatan Selaung untuk membantu mempercepat pembangunan itu. Di saat saya akan berangkat ke provinsi, saya datang. Ada apa ini kok tertinggal jauh yang namanya Kecamatan Ngerayun? Apa yang terjadi? Karena luas wilayah luar biasa. Hampir 180 km persegi. 11 desa. Dengan penduduk rata-rata 10.000. Maka solusinya adalah ada 4 desa yang hari ini kami mekarkan. Ya, kemudian ada 1 desa Kecamatan Selong yang hari ini kami mekarkan.
semoga dengan ada pemekaran ini nanti akan mendapatkan dana dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi yang namanya DD dan ADD yang rata-rata sekarang 1,5 sampai 2 M. Kalau itu bisa kita lakukan, maka di antara solusi untuk bagaimana mempercepat pembangunan adalah ya pemekaran desa. Termasuk kalaupun ada anggarannya nanti ya Pak ya, letak fungsinya juga harus menjadi tolak ukur mana yang menjadi prioritas. Ini kan juga penting Pak. Ketika ada anggaran terus salah kalkulasi nih Pak, salah memplotkannya Pak. Ya, ya betul. Kan itu juga jadi gak mari-mari Pak. Makanya anggota dewan ini sekarang sangat-sangat strategis. Karena mulai dari perencanaan, kemudian pembahasan, kemudian pengesahan, kami. Ditambah dikurangi anggaran di UPD, kami. Makanya kalau anggota dewan ini tahu seperti apa kondisi yang ada di desa itu, di kecamatan itu, di kabupaten itu, kemudian kita perjuangkan pada saat perencanaan, pada saat pembahasan APBD, pada saat pengesahan, saya yakin ya Bu Gubernur, ya kepala-kepala daerah, Pak Presiden akan membantu. Selama kita bisa memberikan ya penjelasan secara komprehensif, memang ini butuh data yang konkret. Yang konkret. Apalagi nanti kalau manfaatnya ini untuk kesejahteraan masyarakat sekitar ya Pak. Betul. Pak, ini kan juga ada tuh akan direalisasikan koperasi merah putih juga. Ini kan juga akan berdampak juga nggak Pak untuk kesejahteraan ini? Iya, sebetulnya niatan koperasi merah putih ini agar ada pergerakan perputaran ekonomi di desa. Tapi lagi-lagi, perputaran ekonomi ini akan tidak sejalan apabila infrastruktur kita, jalan kita sebagai urat nadi tidak kita bangun. Tidak menunjang ya Pak? Tidak menunjang. Jadi memang ya pertumbuhan perputaran ekonomi ini harus dibarengi dengan pembangunan infrastruktur. Bagaimana investor mau masuk? Bagaimana pariwisata akan bisa mendongkrak PAD? Kalau jalannya tidak mulus, jalannya tidak baik, nggak ada yang mau menginvestkan ke daerah itu, ke desa itu, ke kabupaten itu. Jadi infrastruktur ini merupakan sebuah elemen yang luar biasa penting dalam upaya untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, juga untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, ini kan masyarakat juga sudah mendapatkan informasi dan kejelasan dari Pak Misri terkait progres atau mungkin master plan urutannya. Yuk kita benahi dulu nih sebelum nanti benar-benar terrealisasi koperasi merah putih ini ke tingkat-tingkat desa. Ayo kita bersama. Nah, lagi-lagi kalau punya semangat terus terhambat dengan mencari anggaran kemana? Ya kan ya Pak, lagi-lagi itu ada nggak sih Pak upaya-upaya yang mungkin sudah disosialisasikan ke tingkat desa ini dalam mendapatkan anggaran ini Pak? Iya, jadi lagi-lagi Pak Kepala Desa nggak boleh tidur. Ya, era digitalisasi ini siapapun yang menjadi pemimpin, ya balapan, lari kencang. Siapa yang duluan nyampe ke Gambir? Tapi kalau pemimpinnya, Pak Kepala Desanya, Pak Lurahnya, Pak Bupatinya, Pak Wali Kotanya, nggak lari kencang, jalan di tempat stagnan, majunya kapan? Itu jawaban saya. Rakyatnya ya akhirnya melok-melok ya Pak ya. Rakyat harus berani menyampaikan apabila kepala daerahnya, kepala desanya tidur. Ya, jadi rakyat harus berani ngomong. BPD, Badan Perwakilan Desa, sebagai DPRD desa, harus juga mengingatkan, mendorong. Ya, karena mereka dipilih mewakili masing-masing dusun. Kalau mereka sama-sama diem, BPD-nya diem, Pak Kepala Desanya juga diem, desa yang lain setiap tahun di Ponorogo itu ada yang dapat 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar.
Tapi desa yang tidur, ya hanya mendapatkan DD, ADD saja. Yang wajib-wajib saja. Tapi dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi, mengapa tidur? Maka nggak boleh tidur. Ayo sekarang bangun bersama Pak Misri. Sepertinya harus ada butejo nih Pak, yang bagian opera-opera kepala desa yang mungkin stagnan atau jalan di tempat nih Pak ya. Butejo itu yang bagian opera-opera, Pak, nang desa Pak, ayo iki ya apa rakyatmu masuk ketinggalan sama desa sebelah, kan nggak boleh ya Pak ya. Jadi bisa dilihat kok, kalau kita berkunjung di suatu tempat, desa ini kok sudah infrastrukturnya bagus, jalannya papingisasi bagus, ada tugu-tugu bagus, ada destinasi wisata bagus, ada embung-embung bagus, ada jaringan-jaringan irigasi bagus. Berarti kepala desanya nggak tahu turu Pak? Memang Pak Kepala Desanya proaktif, luar biasa. Makanya di Ponorogo itu ada yang setiap tahun mendapatkan alokasi dari pusat, dari provinsi, dari kabupaten di antara 3 sampai 4 miliar. Ditambah dengan dana DD dan ADD. Toh apa untungnya? Ya beruntung dong ya di kampungnya. Di desanya desanya. maju. Iya, desanya maju, dapat penghasilan. Betul. Ya Pak ya. Penghasilannya tiap tahun meningkat, semakin dikenal. Betul, jadi betul. contoh bagi desa-desa lainnya yang biar lebih semangat ya Pak ya. Pak, sebenarnya mungkin halah Kak Worong mari disandani rusak mana jalan. Seberapa penting sih Pak? Jadi kami punya master plan ya, agar jalan ini tidak terus menjadi PR. Program yang namanya papingisasi, itu bagus. Itu sudah kami lakukan, tepatnya di Desa Ngebel, hampir 10 tahun. Aman, kalau toh ada 1-2 yang rusak, langsung bisa diganti karena paping bisa diambil. Nggak perlu harus ya mencari sekian sak semen, sekian pasir, Aspal ya, atau Pak. sekian drum aspal, atau enggak. Jadi memang kami bagaimana pemeliharaan. Lagi-lagi pemeliharaan itu mahal. Maka agar pemeliharaan ini bisa dijangkau oleh masyarakat pedesaan, bagaimana ada program pembangunan jalan melalui program papingisasi. Ternyata itu dipraktekkan di wilayah Ponorogo sangat-sangat baik. Pak, banyak nggak sih Pak contoh-contoh infrastruktur yang membuat penunjang infrastruktur yang oke akhirnya menunjang desa-desa lebih sejahtera gitu? Iya. Banyak ya Pak ya? Banyak. Jadi sekali lagi, Khususnya di Dapil Jenengan nih Pak. sekali lagi ya, perputaran ekonomi yang ada di desa yang memang sudah luar biasa pembangunannya. Contoh tadi kami sampaikan di Desa Patik, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Salah satu ya? Salah satunya. Di sana ada embung pakel. Ya, di sana ada kuliner yang namanya bebek, yang namanya nasi tempong, dan banyak daerah-daerah dari luar ya Kecamatan Pulung dan luar Kabupaten Ponorogo datang ke Patik untuk menikmati. Di samping di sana memang udaranya bagus, view-nya bagus, pemandangannya bagus. Itu yang dicari. Infrastruktur juga? Infrastruktur luar biasa. Ya, khususnya infrastruktur desa. Tapi infrastruktur untuk di tingkat jalan kabupaten perlu perhatian yang sangat-sangat spesialis. Nah, ini juga jadi catatan ketika di desanya sendiri sudah bagus. bagus. Ternyata jalan nasional ya Pak, jalan provinsi, jalan kabupaten ataupun ya kabupaten. Kok kabupaten aja? Iya, jadi contoh jalan kabupaten dari titik kota Ponorogo menuju ke Kecamatan Pulung, menuju ke Kecamatan Budak rusak. Ini kewenangan kami, kewenangan kabupaten. Tugasnya kabupaten kota. Iya, kabupaten. Nah, ayo. Ini... Maka kabupaten ini sebetulnya bisa mengajukan kepada Pemprov terkait dengan yang tidak bisa dibangun-bangun itu untuk mendapatkan bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten dengan mengusulkan titik-titik jalan kabupaten yang memang tidak mampu untuk dibangun. Apalagi itu untuk menunjang tempat atau desa yang sudah mulai sejahtera. Iya. Sayang sekali. Memang benar Pak, kalau kita lagi destinasi wisata kemana nih, udah oke. Ketika mau masuk jalannya ada saja ya Pak ya. Mungkin ya itu jalan kabupaten kota, entah itu jalan provinsi atau jalan kabupaten kota. Ketika mau ke tempat, sayang sekali. Kadang gitu orang
Ya wegah loh Pak. Iya, iya. Itu jadi salah satu hambatan loh Pak. Iya. Ya jangan sampai ini mempengaruhi juga ya Pak ya, ketika desa-desa sendiri sudah bersemangat, gotong royong, swasembada, memperbaiki, ini PR lagi-lagi soal bagaimana inisiatif pemerintah kabupaten kota dalam menunjang agar tidak terdampak infrastruktur ini agar bisa tetap jalan Pak ya. Baik. Makanya kami kemarin berkoordinasi dengan teman-teman di Trenggalek, ada Pak Kepala Dinas PU yang sudah pernah, ada Bapeda, ya ada UPD di Pacitan, juga berkoordinasi dengan Pak Kepala Dinas PU, Pak Ramlan, Pak Budi UPT, teman-teman stakeholder di Ponorogo langsung dengan Pak Bupati, Kepala Dinas PU, Kepala Bapeda, BPKAD, ya apa yang kami sampaikan usulkan bantuan keuangan kepada provinsi, ya, sehingga nanti provinsi akan memberikan bantuan keuangan kepada kabupaten kota untuk membangun jalan-jalan kabupaten yang memang harus kita bangun. Boleh, di episode sebelumnya kita juga sempat membahas bisa sebenarnya ya Pak ya, mungkin bisa dipertegas lagi nih Pak Misri, mungkin adalah dari Sobat JP Pot ini yang terlewat mekanismenya. Emang bisa tak Pak? Mungkin bisa dijelaskan lagi nih Pak. Bagaimana untuk bisa mendapatkan bantuan dari pusat maupun pemerintah provinsi terkait dengan percepatan infrastruktur. Jadi APBD kita ini sumbernya kan banyak kan? Dana alokasi umum, dana alokasi khusus, ditambah dengan lain-lain pendapatan yang sah. Di antara lain-lain pendapatan yang sah itu diperbolehkan pemerintah provinsi memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten sesuai dengan usulan yang disampaikan kepada Ibu Gubernur, kepada Pemprov. Ya. Nah, kalau memang dirasa oleh Ibu Gubernur, oleh Pemprov sangat urgent, mendesak, ya, tentu akan ya kita bantu. Apalagi daerah itu ya terkait dengan Ponorogo pariwisata. Karena sekarang sedang membangun ya yang namanya Museum Reog. Reog Peradaban. Ketinggiannya 126 meter di atas Garuda Wisnu Kencana. Sebagai wisata yang nanti akan menghubungkan mengkoneksivitas antara museum Reog di Ponorogo, kemudian masuk ke wilayah Magetan, Sarangan, kemudian masuk ke atas lagi Tawangmangu, masuk lagi ke Pacitan. Jadi kalau ini nanti oleh pemerintah provinsi jalannya dibantu untuk dibangun, saya yakin wisata-wisata yang ada di sekitar Ponorogo, Magetan, Trenggalek, Pacitan akan berdampak luar biasa. Karena Ponorogo nggak punya laut. Yang diandalkan adalah bagaimana kunjungan pariwisata. Makanya dibangunlah yang namanya Museum Reog dengan ketinggian 126 dan kemarin dibantu oleh Ibu Gubernur. Mendapatkan bantuan keuangan khusus untuk 2024. Berapa? 30 miliar. Yeah. Tapi memang masyarakat nih perlu nih, kita harus semoga nanti segera ya Museum Peradaban Reog Ponorogo yang sekarang sudah mendunia diakui oleh UNESCO. Oke, ini lagi progres pembangunannya. Memang view-nya bagus Pak. Saya sempat ke sana kemarin Monggo, Pak. Nanti kita. Semoga nanti kalau sudah benar-benar jadi bisa. Nah lagi-lagi ya Pak, paling penting ketika sudah ada fisiknya, museumnya, lokasi wisatanya. Paling penting adalah infrastruktur sebagai penunjang utama. Bagaimana agar wisatawan ini tidak malas dengan medan perjalanan yang mungkin dianggap masih sedikit sulit. Itu juga akan menjadi salah satu faktor menghambat ya Pak ya. Dan lagi-lagi semoga dengan adanya podcast pembahasan ini tidak ada lagi lah yang namanya wilayah-wilayah tertinggal akibat terhambat infrastruktur. Begitu ya Pak Misri. Betul. Mungkin terakhir Pak, ada pesan bagi masyarakat Jawa Timur, khususnya pemerintah daerah ataupun siapapun lah yang mungkin menjadi sorotan, catatan dari Pak Misri sendiri di dapilnya jenengan Pak. Iya. Jadi kami mengajak kepada semua lapisan masyarakat, ayo kita bangun bersama
dengan pemerintah daerah, dengan kami-kami yang ada di legislatif, bagaimana ya daerah khususnya Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Ngawi dan Magetan ya bisa dan pada muaranya rakyat menikmati kesejahteraan itu. Oke, amin. Amin. Bisa lah Pak, Amin. asal kita bersinergi tadi ya Iya, Pak ya, betul. semangat untuk bangkit dan bisalah makmur, tidak ada lagi yang namanya wilayah tertinggal, Betul, begitu ya. betul. Ya, tidak terasa nih Pak Misri, pembahasan kita sudah di pertanyaan terakhir, di topik terakhir. Semoga lain kesempatan kita bisa mendapatkan momen atau waktu lagi membahas Insya banyak Allah. hal ya Pak, Amin, amin, sesuai amin. di bidang komisinya jenengan. Dan terima kasih nih Sobat JP Pods, pastinya masih banyak tema yang bakal kita hadirkan di podcast DPRD Provinsi Jawa Timur bersama JP Pod ini. Saya Nurul Faini beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode lainnya. Dipersembahkan oleh